Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tanpa halangan di tangan apapun. Dan alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali kali ini di sesi yang ketiga ya. Karena yang akan kita bahas kali ini merupakan bab 3 dari pelajaran fikih, yaitu tentang sholat fardu. Artinya sholat fardu sebagai aspek dalam membangun kedisiplinan. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak sudah siapkan bagan di belakang Bapak ya. Jadi tujuannya adalah salah satunya kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan sholat fardu. Itu kunci utamanya secara umum. Kemudian selanjutnya bisa begitu, sebelumnya kita akan belajar tentang pengertian sholat fardu dan hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sholat fardu. Dan akhirnya pada akhir tujuan belajar kita, Bapak harapkan kalian bisa mempraktikkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan sholat fardu sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu secara sah dan tidak batal secara sempurna. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa, dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan menyenangkan dan lancar, sehingga apa yang kita akan pelajari ini bisa menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Gimana anak-anakku sekalian, sudah dicermati ya bagian di belakang Bapak? Itu merupakan bagan atau peta konsep kita, pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya Bapak punya gambar di belakang ini, coba perhatikan. Perhatikan ya. Setelah memperhatikan tentunya akan timbul banyak pertanyaan. Yang Bapak harapkan silakan tulis pertanyaannya di buku kalian. Contohnya ya, apa saja sih? Ini contoh pertanyaannya. Apa saja sih yang termasuk rukun sholat? Kemudian jika sakit, bagaimana sih cara kita sholat ketika sakit? Itu contoh pertanyaannya. Tentunya masih banyak pertanyaan yang tersirat di benak kalian. Silakan tulis sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke anak-anak, langsung ya kita mulai dari pengertian sholat fardu. Tahukah kalian apa sih sholat fardu itu? Selama ini kita telah melakukan sholat fardu 5 kali kan dalam sehari semalam. Namun tahukah kita apa yang dimaksud dengan sholat? Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau meminta kebaikan. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat wa sholli alaihim innas sholataka sakanul lahum, yang artinya dan beribadahlah atau sholat 5 waktu untuk mereka, sungguhnya doamu, sholatmu itu memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Itu kurang lebih arti dari ayat itu ya. Jadi itu pengertian sholat fardu secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat fardu itu merupakan semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalamualaikum. Nah, itu secara istilah. Gimana, sudah paham? Dan bagaimana kita ketahui ada 5 sholat fardu, yaitu ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat apa? Sholat isya. Ya. Sholat fardu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, dan telah memasuki masa apa? Masa baligh. Oke. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, untuk selanjutnya, selain ketentuan, sholat fardu itu mempunyai dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dalam ayat ini ada kata-kata wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Ini merupakan salah satu dalil bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dalil ini merupakan Quran surat Al-Bayyinah. Quran surat Al-Bayyinah ayat 89. Surat 89 ayat 5 maksud Bapak. Jadi di dalam dalil ini sudah jelas ya bahwa kita umat Islam harus melaksanakan sholat. Nah, itu dia dalil sholat fardu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Beda loh anak-anak, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat.
Sedangkan syarat sah merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu syarat ini, maka akibatnya sholatnya menjadi tidak sah. Itu ya. Jadi ada syarat wajib dan ada syarat syarat sahnya sholat. Jadi beda. Jadi ada perbedaan. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan gambar di belakangnya Bapak ini ya. Ini di bawah, di belakang Bapak. Ini sudah jelas di dalam kolom tersebut ada syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat. Coba silahkan diperhatikan ya. Perhatikan yang baik. Yang salah satunya itu kalau syarat wajib sholat itu yaitu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau nggak beragama Islam tidak wajib kita melaksanakan sholat. Kalau sudah Islam maka wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya itu telah memasuki akil baligh. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau syarat sahnya sholat, di gambar ini sudah, di video ini, di gambar di belakang Bapak ini dijelaskan yang pertama adalah beragama Islam dong. Kalau nggak Islam nggak boleh sholat. Kemudian ada mumayyiz. Yang ketiga ada tidak hilang akalnya, artinya kita waras, tidak gila. Kemudian masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya suci dari hadas maupun dari najis. Bagaimana telah kita pelajari di awal, salah satu ketentuan sahnya sholat itu kita harus suci dari najis dan hadas. Kalau sebelum sholat kita harus berwudu. Kemudian selanjutnya ada tidak berbicara. Jadi kalau sholat itu tidak boleh ngomong-ngomong. Kalau sholat ngomong ya tidak sah. Jadi seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik ya. Bapak tidak akan membacakan semuanya. Silakan diperhatikan gambar di belakangnya Bapak ini. Cermati ya. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan catat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau tadi kan sholat wajib, menurut syarat sahnya. Ada juga loh perkara yang membatalkan sholat. Apa saja itu? Yang pertama, ketika sholat ini kita datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah sholat. Contohnya ketika sholat Allahu Akbar, kentut kita, itu tidak sah. Selanjutnya ada menempelnya najis, tiba-tiba ada cicak di atas kita, kemudian buang kotoran nempel di tubuh kita, maka itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Menempelnya najis terhadap kita. Selanjutnya mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf. Bisa kita pahami sendirilah, seperti ngomong hei kamu, ketika sholat itu tidak boleh, itu tidak sah. Contohnya jangan berdiri, duduk, nah itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya tertawa lebar ketika dalam sholat, itu juga tidak sah. Semisal karena sholat kemudian tertawa hahaha, itu tidak boleh, itu tidak sah. Kemudian makan dan minum, setelah makan dan minum ada murtad ketika dalam sholat, itu juga membatalkan sholat. Selanjutnya berpaling arah dari kiblat, semisal gini, sampai ke belakang, itu tidak boleh, itu tidak sah. Kemudian ada tidak sikapnya pakaian dan seterusnya. Ini perhatikan di belakang Bapak, ini lengkap ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian diingat jangan sampai dilakukan ketika sholat. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tentunya masih tetap dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Ada ragu, kemudian ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya duhur apa asar, itu juga batal loh. Ya harus yakinkan kalau sholat duhur ya duhur, nggak boleh beda. Terus kemudian di bawahnya ada mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, itu tidak boleh. Kemudian niat keluar dari sholat itu juga nggak boleh, karena itu merupakan hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya ada bimbang dalam sholatnya, apakah akan meneruskan atau tidak, itu juga tidak diperbolehkan anak-anak. Kemudian ada menggantungkan pembatalan salat pada suatu perkara. Contoh dalam salat mengerjakan, jika haid datang saya akan membatalkan salat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana tertera di belakang Bapak ini ya, perhatikan. Selanjutnya sengaja meninggalkan salah satu rukun salat. Semisal yang harusnya ruku langsung sujud kita, itu tidak boleh. Itu namanya meninggalkan salah satu rukun salat. Jadi perhatikan baik-baik ya, dan diingat tentunya. Selanjutnya ada mencampur adukan rukun sholat. Contohnya ya, mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain. Jadi harus tertib. Tidak boleh kita sujud dulu baru ruku. Jadi tidak boleh, jatuhnya dari ruku, i'tidal baru sujud. Kemudian selanjutnya membatalkan bermakmum pada orang yang salatnya tidak sah. Terus kemudian sengaja menjangkau rukun yang pendek, memanjangkan rukun yang pendek maksudnya Bapak. Kemudian selanjutnya mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan fi'il yang dilaksanakan makmum tanpa udzur. Misal kita rukunya dilama-lamain nih, imam sampai sujud, itu tidak boleh, itu batal sahnya.
batal sholatnya maksud Bapak. Kemudian mengucapkan salam sebelum waktunya itu juga tidak boleh, itu batal. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui sholat. Jadi takbiratul ihram tuh cuma satu loh anak-anak, itu di awal, nggak boleh dua kali. Itu selanjutnya dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri duduk lagi, tidak boleh, batal. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Ini loh salah satu tujuan pembelajaran kita, yaitu kita harus bisa menganalisis ketentuan-ketentuan sholat fardu apa saja sih yang ada dalam ketentuan sholat fardu. Yang diantaranya adalah tata cara pelaksanaan sholat fardu. Apa saja sih? Tahukah kita dalam pelaksanaan sholat terhadap rukun-rukunnya, dan kemudian dikenal dengan ada rukun, kemudian sunnah abad, kemudian sunnah hay'ah. Tahukah kita terhadap hal-hal tersebut? Jadi kita memang harus tahu apa saja yang ada dalam sholat. Ada sunnah hay'ah, kemudian sunnah abadus sholat, kemudian hal yang membatalkan. Soalnya kita tidak akan melaksanakan hay'ah maupun abad jika ada suatu hal yang membatalkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang rukun sholat fardu 5 waktu ya. Apa saja rukunnya? Di sini ada gambar sudah ya. Ada gambar di samping tulisan di belakangnya Bapak ini ada gambar orang yang berdiri. Jadi salah satu rukunnya yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan sholat dengan apa anak-anak? Dengan pertama dengan duduk, bisa duduk, kemudian bisa dengan berbaring, dan seterusnya. Yang perlu digarisbawahi adalah berdiri merupakan rukun awal sholat sebelum melakukan takbiratul ihram. Itu selanjutnya rukun sholatnya itu yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itulah takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Caranya melakukannya adalah mengangkat tangan ya, mengangkat tangan sejajar dengan dua daun telinga. Waktu ini, dua telinga ini. Telinga waktu mengangkat tangan dilakukan bersama dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, itu dia. Sebagaimana di dalam gambar ini loh. Cara takbiratul ihram yang benar. Kemudian ketika sudah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berniat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Niat memiliki 3 syarat yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, dipenuhi ada kehendak yang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan. Ketiga, menyertakan kata fardu dalam niatnya. Perhatikan contohnya ini ada sudah lengkap, Bapak sudah siapkan. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'alillahi ta'ala. Dalam lafaz ini sudah tersirat 3 hal yang menjadi absahnya niat. Yang pertama ada kehendak, ini sudah usolli, saya ingin sholat. Kemudian 2, menjelaskan ibadah fardhu dhuhri, ini dia kejelasan sholat duhurnya. Terus menyatakan tentang fardhan lillahi ta'ala. Sudah jelas, inilah niat sholat. Jadi lafaz ini dibaca ketika kita berbarengan dengan takbiratul ihram. Diniatkan seperti ini ya. Allahu Akbar, dalam hatinya berniat, saya sholat fardu duhur 4 rakaat kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya rukun sholatnya adalah ketika sudah takbiratul ihram, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Ini salah satu rukun sholat, jangan sampai ketinggalan ini. Surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim ya sebagai bagian di dalamnya, jangan lupa itu. Kemudian kita ruku, yang berarti memukukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut sebagaimana di gambar ini ya. Di gambar sudah jelas, perhatikan itu. Nah, kemudian tumakninah, yaitu berdiam dalam ruku, jangan sampai seperti kilat ruku berdiri. Jadi ruku dulu, tumakninah sebentar, kira-kira membaca tasbih lah lamanya, itu namanya tumakninah, kemudian baru bisa iktidal. Perhatikan gambarnya di Bapak. Nah, setelah kita ruku, rukun selanjutnya yaitu bangun dari ruku yang dikenal dengan apa? Iktidal. Artinya kembali pada keadaan sebelum ruku, baik sholat dilakukan dengan berdiri maupun duduk. Ada tahu yang bacanya gimana kalau iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah iktidal yaitu tumakninah, artinya diam sebentar, kira-kira bacaan tasbih. Jadi jangan langsung iktidal Sami Allahu liman hamidah langsung sujud, itu tidak boleh.
Jadi harus tumanina. Baik, perhatikan gambar ya, gambarnya diperhatikan. Setelah itu apa? 2 sujud dalam setiap rakaat. Rukun selanjutnya itu sujud yang pertama. Kemudian ada juga yang sujud yang kedua. Meletakkan sebagian dahi yang terbuka ini loh, diletakkan ke tempat sholat. Di sujud itu harus ini nempel. Kemudian tumanina, yaitu berdiam diri sebelum melakukan duduk di antara 2 sujud. Jadi ingat, kalau sujud ini dahinya ini harus nempel ke tempat sholat. Seperti itu. Membaca tasbih, subhanallah. Kira-kira seperti itu tumanina. Terus setelah sujud apa nih Pak Ustaz? Ya setelah sujud dia bangun dong, kemudian kita melaksanakan duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat. Kemudian tumanina seperti biasa, jangan lupa setelah duduk di antara 2 sujud kita juga diharuskan untuk tumanina. Tahu bacanya? Ada Rabbi ufirli warhamni warzuqni warfa'ni wajibuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus selanjutnya apa? Duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ke belakang. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat tertib. Dan itu rukun sholat. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 17. Jadi itu Bapak harapkan bisa kalian ingat agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mendisiplinkan kita. Baik, untuk selanjutnya materi yang akan Bapak sampaikan adalah perbedaan melaksanakan rukun antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada bedanya loh. Tidak semata-mata ini loh, tidak semata-mata sama. Jadi ada sedikit perbedaan pelaksanaan rukun sholat untuk laki-laki dan perempuan. Perhatikan ya. Nah, diperhatikan sebagaimana kita yang tertera di belakang Bapak ini, bahwa salah satunya itu yang berbeda itu dalam ruku dan sujud ada perbedaan. Kemudian cara membaca bacaan sholat itu juga terdapat perbedaan loh antara laki-laki dan perempuan. Kemudian aurat perempuan dan laki-laki tentunya beda, meskipun tidak dalam keadaan sehari-hari, apalagi dalam sholat itu beda. Perhatikan ya, itu dicatat juga. Untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan sunnah hay'ah dan sunnah ab'ad dalam sholat fardu. Pernah dengar enggak? Oke, kalau belum pernah dengar, baik Bapak jelaskan. Sunnah ab'ad merupakan ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi dalam sholat tentunya. Selama melaksanakan contoh membaca sholawat kepada Nabi, kemudian tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, berdiri dalam kunut, dan membaca doanya pada rakaat kedua sholat subuh. Itu dalam sholat subuh itu merupakan sunnah ab'ad ya. Jadi ingat, seperti yang tertera di belakang Bapak itu dicatat baik-baik. Itu merupakan ketentuan sunnah ab'adus sholah. Jadi ingat ya. Kemudian sunnah hay'ah itu apa sih Pak? Sunnah hay'ah itu merupakan ketentuan-ketentuan yang yang dianjurkan dipenuhi dalam sholat. Kalau ab'ad itu yang harus, ini dianjurkan. Contohnya apa saja sih? Coba perhatikan di belakang Bapak ini sudah terdapat. Contohnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di pertengahan antara dada dan pusar. Ini ketika ini ya bersedekap ya. Ini sunnah hay'ah, ini anjuran. Diperhatikan saja tulisan yang ada di belakang Bapak. Silakan diperhatikan. Mana? Sudah jelas? Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. 5 kali apa saja hikmahnya sih? Yang pertama itu sholat menjadikan hidup kita sehat. Kemudian yang kedua, sholat itu membentuk kedisiplinan individu. Dengan sholat kita bisa taat waktu, ketika ada langsung sholat. Itu loh salah satu fungsinya sholat. Kemudian sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana tersirat dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi agar terselamatkan dari perbuatan keji, maka
sholatlah dengan baik, utamanya sholat di awal. Tuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri ya video pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan evaluasi. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Setelah melihat video Bapak harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, tulislah salah satu dalil perintah sholat. Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat fardu, kita mengenal syarat wajib dan sahnya sholat. Jelaskan menurut Anda persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kemudian yang keempat, apa dimaksud dengan sunnah hayah? Baru Bapak jelaskan loh. Kemudian sebutkan 3 hikmah sholat. Baru saja Bapak jelaskan. Ya, jadi setelah melaksanakan atau menonton video ini, Bapak harapkan bisa melaksanakan itu. Dan akhiran, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan